Haleluya, shalom wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam program renungan harian Wanita Hebat. Wanita seringkali dianggap lebih rendah, lebih lemah, dan dinomorduakan. Tetapi melalui program renungan ini saudara akan diproses, dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan yang akan menjadikan saudara orang-orang yang hebat, wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji-janji Tuhan dan rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel Wanita Hebat ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati dengan renungan Wanita Hebat ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini. Bapa di sorga, kami kembali bersyukur ya Tuhan, buat waktu yang Tuhan beri bagi kami hari ini, untuk kami bisa diperlengkapi, diproses melalui kebenaran firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, biarlah firman-Mu memberkati, memproses mereka menjadi wanita-wanita hebat. Berkati hidup mereka Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap wanita-wanita hebat yang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, apa yang menjadi nasihat firman Tuhan dan janji firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Dengarkan terus renungan firman Tuhan ini saudara. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui firman Tuhan untuk memproses, membentuk saudara, memperlengkapi saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya saudara rindu menjadi wanita-wanita hebat yang mengalami perkara besar dalam hidup saudara, yang mengalami rancangan Tuhan dalam kehidupan saudara di masa depan. Dan percayalah saudara bahwa Allah punya rancangan yang besar atas kehidupan saudara. Yang menjadi masalahnya adalah apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus saudara kerjakan. Bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara, bagaimana saudara menjalani hari-hari saudara, supaya saudara mengalami perkara besar, mengalami rancangan Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini kita akan kembali belajar dari firman Tuhan, dari seorang wanita hebat yang kemudian dipersiapkan oleh Tuhan menjadi istri seorang yang diberkati oleh Tuhan, dan akhirnya wanita ini juga menjadi wanita yang diberkati oleh Tuhan dan rancangan Tuhan digenapi di dalam kehidupannya. Wanita tersebut adalah Ribka saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan kita belajar adalah dari Kejadian pasal yang ke-24 ayat 15 sampai ayat yang ke-20 saja saudara. Nanti saudara bisa lihat keseluruhan pasal ini, yaitu tentang Ribka. Saya baca ayat 15 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum." Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Abraham mengutus hambanya ke
rumah sanaknya untuk mencari pasangan hidup bagi anaknya Ishak, untuk mencari teman hidup yang sudah dipersiapkan Tuhan bagi anaknya Ishak. Lalu kemudian hamba ini pergi, dan kemudian singkat cerita saudara, bertemulah hamba ini dengan Ribka. Dan memang singkat cerita kita tahu bahwa Ribka inilah yang dipersiapkan oleh Tuhan menjadi jodohnya Ishak. Ribka inilah yang dipersiapkan oleh Tuhan menjadi istri Ishak. Dan rancangan Tuhan, rencana Tuhan dinyatakan dalam kehidupan Ribka ini. Nah saudara, kita akan belajar. Apa yang bisa kita belajar? Apa yang saudara sebagai wanita-wanita hebat yang sedang diproses terus menjadi wanita hebat, apa yang bisa saudara belajar dari kehidupan Ribka, sehingga Ribka ini dipakai oleh Tuhan, Ribka ini direncanakan, dipersiapkan oleh Tuhan menjadi nenek buyut dari keturunan orang Israel. Nah saudara, yang pertama kita bisa melihat bahwa sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Saudara, gadis ini sedang pergi ke sebuah sumur. Dia sedang membawa buyung. Lalu kemudian dikatakan ayat 6 bagian terakhir, ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Anak perempuan ini, kalau dilihat dari konteks ini, adalah seorang anak yang rajin. Dia seorang wanita hebat, di mana dia menjadi wanita yang rajin. Dia pergi ke padang, dia menimba air dari sumur, dan dia bawa air itu saudara. Artinya dia seorang pekerja keras. Dia seorang wanita pekerja keras. Saya mau menegaskan kepada saudara, orang-orang atau wanita-wanita yang akan mengalami perkara besar adalah wanita-wanita pekerja keras. Orang-orang yang akan mengalami perkara-perkara besar, rancangan Tuhan digenapi dalam hidupnya adalah orang yang siap bekerja keras. Tuhan tidak akan memakai orang yang malas. Tuhan tidak akan memakai orang-orang yang tidak mau bekerja keras. Jadi kalau saudara mau menjadi wanita-wanita hebat, jadilah wanita-wanita pekerja keras. Tuhan akan memakai saudara kalau saudara menjadi pekerja keras. Tuhan akan menggenapi rancangan-rancangannya dalam kehidupan saudara ketika saudara menjadi wanita pekerja keras. Itulah Ribka saudara. Awal dari pertemuan hamba ini dengan Ribka yang akhirnya membawa kepada rancangan Tuhan digenapi dalam kehidupan Ribka menjadi istri dari Ishak. Awalnya itu adalah karena wanita ini adalah wanita pekerja keras. Dia pergi ke padang dan dia pergi mengambil air dari sumur. Dia seorang pekerja keras. Dan kemudian saudara ditegaskan juga bahwa ayat 16, anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Di sini yang ditegaskan adalah bahwa perempuan ini hidup benar, bahwa perempuan ini menjaga hidupnya benar sebagai seorang anak gadis, sebagai seorang perempuan hebat, sebagai seorang perempuan cantik. Nah saudara, kalau saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara masih seorang wanita yang masih gadis, saya mau menegaskan kepada saudara, jadilah wanita-wanita hebat yang saudara menjalani masa gadis saudara sebagai wanita yang hebat, yang menjaga hidup saudara benar, menjaga pergaulan saudara benar, menjaga hidup saudara kudus. Jadilah wanita hebat yang mampu menjaga kehormatan saudara. Jadilah wanita hebat yang mampu menjaga kekudusan saudara. Jadilah wanita-wanita hebat yang akan diberkati oleh Tuhan, yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rancangan-rancangannya. Saudara lihat di dalam Alkitab, Tuhan memakai orang-orang yang kudus, yang hidup benar. Tuhan memakai Maria misalnya, seorang wanita yang hidup benar. Tuhan memakai orang-orang yang hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran.
Demikian juga saudara yang sudah berkeluarga, tetaplah hidup dan pertahankan hidup saudara dalam kebenaran. Saudara menerapkan kebenaran firman Tuhan sebagaimana seharusnya seorang istri. Saudara menerapkan kebenaran firman Tuhan sebagaimana seharusnya orang tua. Saudara menjalani kehidupan saudara sebagai ibu rumah tangga yang menjalani kehidupan saudara di dalam kebenaran. Itulah wanita-wanita hebat. Wanita yang akan mengalami rancangan Tuhan digenapi dalam hidupnya adalah wanita yang menjalani hidupnya hidup dalam kebenaran. Lalu kemudian saudara, selanjutnya juga dikatakan bahwa di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20, kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Lihat saudara, perempuan ini adalah seorang perempuan yang peduli. Ketika ada orang lain yang kesusahan, dia peduli. Ketika ada orang lain yang sedang kehausan, dia peduli. Ketika hamba Abraham ini datang kepada dia minta tolong supaya dia diberi minum, perempuan ini peduli. Ribka peduli kepada hamba itu. Dia adalah seorang perempuan hebat, seorang wanita hebat, wanita yang care, wanita yang peduli. Saudara, untuk menjadi wanita hebat, saudara harus menjadi wanita yang peduli. Wanita yang peduli itu adalah wanita yang disayangi. Wanita yang peduli itu adalah wanita yang dikasihi. Dan wanita yang peduli itu adalah wanita yang dihargai, wanita yang hebat. Seorang wanita yang peduli kepada suami adalah wanita yang hebat. Seorang wanita yang peduli kepada anak-anak adalah wanita yang hebat. Seorang wanita yang peduli kepada orang-orang lain yang sedang mengalami kesusahan adalah wanita yang hebat. Jadilah saudara, jadi wanita-wanita hebat dengan memiliki kepedulian kepada orang lain, memiliki kepedulian kepada keluarga saudara. Itulah wanita-wanita hebat, wanita yang peduli kepada orang lain. Saudara, saudara melihat di tengah keluarga saudara, saudara melihat di tengah masyarakat, maka saudara akan menemukan wanita-wanita yang memiliki kepedulian itu berbeda dari yang lain. Hidup dari wanita-wanita yang memiliki kepedulian itu berbeda dari yang lain. Saya melihat sebagai hamba Tuhan, saudara, saya melihat jemaat-jemaat atau wanita-wanita, baik itu youth atau anak-anak muda, baik itu ibu-ibu, jika mereka adalah orang-orang yang peduli kepada keluarga, peduli kepada orang lain, saya melihat mereka jauh lebih berhasil daripada orang lain. Mereka jauh lebih sukses daripada orang lain. Mereka jauh lebih diberkati daripada orang lain. Rancangan-rancangan Tuhan itu digenapi dalam hidup mereka berbeda dari yang lain. Itu sebabnya, jadilah wanita hebat dengan peduli. Lihat sekeliling saudara, lihat keluarga saudara, jadilah wanita yang peduli kepada keluarga saudara. Lihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan saudara, jadilah wanita-wanita yang peduli kepada orang-orang yang membutuhkan. Lihat pekerjaan Tuhan, lihat hamba Tuhan, lihat siapa saja yang saudara harus pedulikan, jadilah wanita-wanita peduli kepada orang lain. Maka Tuhan akan menyatakan rancangannya atas kehidupan saudara. Selanjutnya juga saudara, dikatakan bahwa, saya kembali baca ayat 17, kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum." Saudara, hamba Abraham itu hanya minta supaya wanita tersebut atau Ribka memberi dia sedikit air untuk diminum. Jadi permintaan hamba Abraham itu supaya dia bisa minum, itu saja. Tetapi ketika didengar Ribka, hamba Abraham itu meminta minum, dan dilihat oleh Ribka bahwa unta-unta dari hamba itu juga sudah kehausan. Dan saudara, tahukah saudara berapa banyak yang dibutuhkan oleh unta itu? Begitu banyak yang dibutuhkan supaya unta itu bisa minum. Dan dikatakan di sini sampai semuanya puas minum. Unta itu membutuhkan begitu banyak air supaya dia bisa minum. Dan untanya bukan satu, saudara. Dikatakan unta-untamu juga kutimba air supaya semuanya puas minum. Artinya apa? Pada waktu itu
Ribka pasti harus kerja keras, menimba bolak-balik ke dalam sumur, dia naik lagi, dia tuang di palungan, kemudian dia turun lagi, dia timba, dia naik lagi. Dia harus menimba air begitu banyak supaya unta-untanya bisa kenyang, supaya unta-untanya tersebut bisa puas. Bayangkan saudara, padahal hamba dari Abraham ini hanya minta supaya dia bisa minum, tetapi Ribka memberi lebih. Seorang wanita hebat adalah wanita yang mampu memberi lebih dari apa yang seharusnya. Sebenarnya bisa saja waktu hamba Abraham ini meminta minum, Ribka berkata, tidak tuanku, aku capek nanti mengambilnya yang lain. Itu hak dia. Tetapi berbeda dengan Ribka saudara. Setelah dia memberi hamba itu minum dan puas, dia juga mengerjakan lebih. Dia ambil lagi air, kemudian dia tuang lagi di palungan supaya semua unta-unta itu bisa kenyang. Pasti membutuhkan begitu banyak air sehingga unta-unta itu bisa puas minum. Tapi Ribka dengan sukarela mengerjakannya. Dia seorang wanita yang rela mengerjakan lebih dari apa yang diminta, rela mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dia kerjakan. Saudara, untuk menjadi wanita hebat, saudara harus menjadi wanita yang mampu mengerjakan lebih dari apa yang diminta dari saudara. Menjadi seorang wanita yang rela mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya saudara kerjakan, dari apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab saudara. Jadilah wanita yang berbuat lebih, memiliki nilai plus dalam kehidupan saudara, berbeda dari yang lain. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Kita sudah belajar dari kehidupan Ribka ini saudara, bahwa Ribka pada akhirnya mengalami rancangan Tuhan. Dia akhirnya menjadi istri Ishak. Rancangan Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Kenapa saudara? Karena dia wanita yang rajin, dia hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Dia adalah wanita yang peduli, dan dia wanita yang mau mengerjakan lebih dari apa yang diminta, sehingga rancangan Tuhan digenapi dalam hidupnya. Jadilah wanita hebat seperti Ribka. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa bagi saudara. Ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita yang sedang mendengarkan renungan firman-Mu. Jadilah mereka jadi wanita-wanita hebat seperti Ribka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ini untuk menjadi wanita-wanita yang rajin, wanita-wanita yang hidup dalam kekudusan dan kebenaran, wanita yang peduli kepada orang lain, peduli kepada keluarganya, dan wanita yang mengerjakan lebih dari apa yang diminta. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang telah direnungkan bersama itu telah menguatkan saudara dan memperlengkapi saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji-janji Tuhan dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan tiba waktunya saat ini saudara, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli dan mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepadanya. Sebelum saya akan berdoa bagi saudara, terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur saudara. Berterima kasih buat waktu ini, berterima kasih buat kesempatan ini kita bisa berdoa dan datang di hadirat-Nya. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Engkau beri bagi kami, untuk kami kembali bisa bersama-sama berdoa. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini di dalam doa dan segala pergumulan-pergumulan mereka. Dan kami percaya Engkau hadir bersama kami, dan kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa-doa kami. Terima kasih, kami bangga dan bersyukur punya Allah seperti Engkau, punya Bapa yang begitu baik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam doa dan pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Mungkin saat ini ada pergumulan, ada masalah,
persoalan yang sedang membebani kehidupan mereka. Hamba berdoa, Tuhan tolong setiap wanita-wanita hebat ini ya Tuhan, dalam segala pergumulan masalah kehidupan mereka. Apakah itu masalah dalam kehidupan mereka pribadi, masalah di tengah-tengah usaha pekerjaan mereka, bisnis mereka, karir mereka, profesi mereka, masalah di tengah-tengah keluarga mereka, apapun yang menjadi masalah, persoalan kehidupan mereka, Tuhan kiranya yang campur tangan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa, jamah mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan mereka. Engkau menyelesaikan segala pergumulan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam peran mereka sebagai ibu rumah tangga. Tuhan yang campur tangan, memberkati setiap wanita-wanita hebat dalam peran mereka sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Berkati mereka sebagai istri bagi suami mereka. Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka untuk menjadi penolong bagi suami mereka, sehingga suami-suami mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka untuk menjadi penolong bagi suami mereka, sehingga suami mereka akan menjadi orang yang sukses, orang yang diberkati oleh Tuhan, karena ada seorang istri yang menolong dan menopang suami mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap wanita-wanita hebat ini. Tolong mereka, campur tangan-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Berkati juga mereka sebagai ibu rumah tangga. Tolong mereka untuk membimbing anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, menjadi anak-anak yang akan berhasil dan sukses kelak ya Tuhan. Itu sebabnya tolong wanita-wanita hebat ini, ajar mereka, beri hikmat bagi mereka dalam mendidik anak-anak mereka ya Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan, hikmat Tuhan menolong setiap wanita-wanita hebat ini dalam mereka mendidik anak-anak mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi setiap wanita-wanita hebat ini dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Mungkin ada mereka yang berperan sebagai wanita karir, ada mereka sebagai wanita-wanita yang berbisnis, ada mereka sebagai wanita-wanita yang bekerja, baik mereka sebagai pegawai, baik mereka sebagai PNS, baik mereka sebagai honorer. Apapun pekerjaan yang mereka kerjakan untuk menopang keluarga mereka, Tuhan kiranya campur tangan, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada begitu banyak juga anak-anak-Mu yang bekerja sebagai TKW ya Tuhan. Tolong mereka di perantauan sana. Tuhan kiranya menolong dan memberkati anak-anak-Mu ini. Berkati setiap wanita-wanita hebat ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Bapa yang baik, berkati ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau kiranya yang campur tangan membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Engkau yang mencurahkan berkat-berkat-Mu atas kehidupan anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka dibangkitkan ya Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati karir mereka, Engkau memberkati apa yang mereka kerjakan berhasil, sehingga ekonomi mereka dibangkitkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menolong, Tuhan yang bekerja, sehingga ekonomi anak-anak-Mu dibangkitkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis ya Tuhan. Keluarga yang penuh damai, keluarga yang penuh kesejahteraan, keluarga yang memiliki suasana sorga.
Ada damai ketentraman di sana. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan suami-suami mereka menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi suami yang berperan sebagai imam di tengah-tengah keluarganya. Berkati suami mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, jika ada suami-suami anak-anak-Mu ini yang mereka terikat dalam dosa, mungkin mereka terikat dalam dosa perzinahan, Tuhan tolong jamah suami mereka, ubahkan suami mereka, tobatkan suami mereka dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami wanita-wanita hebat ini yang terikat obat-obatan terlarang, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu, bebaskan suami mereka dari ikatan obatan-obatan terlarang. Bapa yang baik, jika ada ya Tuhan suami-suami mereka yang terikat minuman-minuman keras, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong suami mereka, ubahkan ya Tuhan dalam nama Yesus, dan beri kekuatan kepada setiap wanita-wanita hebat ini dalam menghadapi suaminya, dalam berdoa bagi suaminya, sehingga suami-suami mereka akan menjadi suami yang bertobat dan akan berperan sebagaimana seharusnya sebagai suami di tengah keluarga-keluarga mereka. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang memiliki anak-anak yang juga bermasalah, mungkin ada masalah karena keterikatan obat-obatan terlarang, karena keterikatan alkohol, rokok dan sebagainya, Tuhan tolong anak-anak mereka ya Tuhan, jamah ya Tuhan, ubahkan anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak dari wanita-wanita hebat ini dalam nama Yesus. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan mengalir di tengah keluarga mereka dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit, berkati wanita-wanita hebat ini jika ada mereka yang sedang sakit saat ini. Saudara, setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, jika saudara sedang sakit saat ini, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, biar Tuhan mengulurkan tangan dan menjamah menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau tahu apa yang menjadi sakit penyakit mereka, dan Tuhan kiranya campur tangan, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan kerjakan mujizat di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang masih muda, yang sedang menjajaki karir mereka, bahkan mungkin mereka sedang ada dalam pendidikan dan sebagainya ya Tuhan. Berkati masa depan anak-anak-Mu ini, ajar mereka melakukan yang terbaik hari ini demi masa depan mereka yang lebih baik ya Tuhan. Berkati masa depan setiap wanita-wanita hebat ini dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin saat ini ada pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang belum hamba sebutkan di hadapan-Mu. Engkau Allah yang lebih tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau Allah yang lebih tahu apa yang menjadi beban persoalan dan kerinduan-kerinduan mereka. Dan Engkau Allah yang kiranya menjawab segala pergumulan mereka dan segala kerinduan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi wanita-wanita hebat ini yang saat ini berperan sebagai single parent untuk membesarkan anak-anaknya. Tolong mereka Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan menolong anak-anak-Mu ini dalam mereka membesarkan anak-anak mereka. Tuhan kiranya campur tangan, beri hikmat bagi mereka dalam mendidik dan membesarkan anak-anak mereka dalam nama Yesus.
Engkau menyertai wanita-wanita hebat ini yang saat ini sedang ada dalam situasi single parent ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau ada para janda-janda juga, Engkau yang menjadi sahabat bagi mereka. Tuhan, tolong wanita-wanita hebat ini yang saat ini ada dalam situasi keadaan sebagai seorang janda ya Tuhan. Tuhan tolong berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para lansia ya Tuhan, Engkau ada bersama mereka dan memberkati setiap lansia yang sedang mendengarkan renungan ini. Berkati mereka para pensiunan, wanita-wanita hebat yang sudah pensiun, berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami panjatkan kepada Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kami. Tuhan memberkati setiap wanita-wanita hebat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang telah saudara dengarkan di dalam video ini, dan saya percaya ketika saudara sudah didoakan, saudara sudah dikuatkan, dan saudara telah diberkati oleh Tuhan. Dan kita percaya doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan renungan firman Tuhan yang baru, dan setiap hari saudara akan didoakan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.